Baik, kita lanjutkan. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Semua binatang atau semua hewan yang masih hidup, semua hewan yang masih hidup tahirun adalah suci. Adalah suci. Illal kalba, kecuali anjing. Wal khinziro, dan babi. Jadi semua binatang atau hewan yang masih hidup adalah suci kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang terlahir dari anjing dan babi. Sak peranaane. Anaknya anjing, anaknya babi juga najis. Bahkan najisnya najis mughalladhah. Maka ini kita setelah kita bahas najis mutawassithah tadi, najis mukhaffafah, yang ketiga kita akan bahas najis mughalladhah. Au min ahadihima, atau yang berasal dari salah satu dari anjing dan babi. Ini juga najis. Nah, ini juga najis. Wal maitatu kulluha najisatun. Ya, kita lanjutkan. Semua bangkai najisatun adalah najis. Ya, semua bangkai adalah najis. Illas samaka, kecuali bangkai ikan. Jadi semua bangkai adalah najis kecuali semua bangkai adalah najis kecuali bangkai ikan. Wal jaroda, dan bangkai belalang. Masih ada belalang enggak ya sekarang ya? Masih ya? Ya, dijual banyak ya, Gunung Kidul. Wal adamiyah, dan jenazah manusia. Nah, ini pengecualian. Jenazah manusia. Nah, ini dalilnya ya, dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uhillat lana maitatani." Dihalalkan bagi kita, bagi kami, maitatani, dua jenis bangkai. Jadi ada dua jenis bangkai yang halal untuk dikonsumsi. Wadamani, dan dua darah. Ada dua jenis bangkai dan dua jenis darah yang halal dimakan. Fa'ammal maitatani, adapun yang dua bangkai adalah falhutu, bangkai ikan. Maka kalau misalnya ya kita punya kolam lele ya, pagi-pagi kok ada yang mengambang, ya mati, ya maka itu boleh dimasak kemudian dimakan. Ya, karena bangkai ikan adalah halal. Atau di sungai misalnya, ya, ada ikannya mati, ya nggak apa-apa diambil, ya dimasak kemudian dimakan. Kemudian wal jarodu, yang kedua adalah bangkai belalang. Jadi dua jenis bangkai yang halal adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad damani, dan adapun dua jenis darah yang halal dimakan, fal kabidu, adalah hati. Wattihalu, dan yang kedua limpa. Tihal itu limpa sebenarnya. Nah ini ya hadisnya yang menunjukkan bahwa bangkai ikan dan bangkai belalang adalah tidak najis. Artinya itu halal dikonsumsi. Baik, kita satu tema lagi ya.
Wa yusalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri. Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi. Wa yusalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri. Bejana atau wadah yang terkena jilatan anjing dan babi harus dibasuh sab'a marratin sebanyak 7 kali. Misalnya kita punya wadah dijilati anjing, maka ya, cara mensucikannya adalah dibasuh sebanyak 7 kali. Ihdahunna biturabi. Salah satu dari 7 basuhan tadi adalah dengan tanah. Ya, dengan tanah. Nah, ini hadisnya atau dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu, bahwa cara mensucikan wadah seorang dari kalian apabila dijilati oleh anjing, ayyagsilahu sab'a marratin, adalah mencucinya atau membasuhnya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturabi, salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Ini kalau anjing dan babi. Wa yugsalu min sa'irin najasati marrotan ta'ti alaih. Sedangkan najis-najis yang lain selain najisnya anjing dan babi cukup dibasuh 1 kali. Cukup dibasuh satu kali. Watsalah satu afdolu. Tapi kalau dibasuh 3 kali itu lebih utama, lebih afdol, lebih baik. Nah, ini berkaitan dengan macam-macam najis ya. Tadi najis mutawasitoh, kemudian mukhaffafah, yang terakhir tadi adalah najis mughalladoh. Nah, ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga ada manfaat dan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.